Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi sharing terkait dengan manajemen risiko. Jadi begitu pentingnya manajemen risiko baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dari sisi kita sebagai pegawai korporasi maupun dari korporasi mengelola risiko dari sasarannya maupun dari mungkin teman-teman ada yang membuka usaha ataupun berdagang. Ini pun bisa diterapkan dalam sisi untuk mencapai sasaran teman-teman sekalian. Kita review kembali menurut ISO 31000, risiko adalah suatu ketidakpastian yang berdampak pada sasaran. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Ketidakpastian bisa dari internal kita ataupun dari eksternal atau dari pihak luar. Ketidakpastian itu dari internal, kalau dari sisi korporasi bisa dari sisi SDM-nya, metode kerjanya atau kesistemannya, dari sisi materialnya atau peralatannya, ataupun bahkan dari sisi tata kelolanya. Itu merupakan item-item ketidakpastian dari sisi internal korporasi. Jadi kalau Bapak Ibu pedagang mungkin bisa dilihat dari sisi peralatannya, dari sisi SDM-nya atau pegawai-pegawainya, atau dari sisi metode kerjanya apakah sudah ada aturan-aturan SOP, atau dari sisi model bisnis Bapak Ibu sekalian. Itu dari sisi internal. Kalau dari sisi eksternal itu kita bisa lihat dari luar. Kalau paling umum itu menggunakan PESTEL ya, jadi political atau regulator, aturan-aturan, undang-undang. Adakah perubahan? Apakah yang sekarang masih relevan atau nanti di beberapa bulan ke depan ada perubahan? Kemudian economical, dari sisi ekonomi saat ini sedang menuju krisis katanya, itu merupakan suatu ketidakpastian juga. PESTEL, political, economical, sosial, dari sisi sosial. Kemudian dari sisi teknologi, nah begitu cepatnya teknologi berubah, tentu ini ada risiko dan peluangnya buat kita semua. Kemudian environment, lingkungan, dan terakhir adalah sisi legal. Nah, PESTEL ini secara umum banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi hal-hal, isu-isu dari sisi eksternal perusahaan. Juga bisa kita ambil dari sisi stakeholder dari corporate sendiri, misalkan dari sisi ownernya, dari sisi regulator, dari sisi vendor, dari sisi karyawan, dari sisi stakeholder internal ya. Kemudian dari sisi serikat pekerja, adakah kebutuhan dan harapan? Itu baiknya Bapak Ibu teman-teman yang bekerja di manajemen risiko bisa mengidentifikasi dan memisahkan yang mana harapan, yang mana kebutuhan. Kebutuhan ini merupakan persyaratan dari suatu kriteria. Kalau harapan itu adalah keinginan atau plus-plus dari persyaratan tersebut, yang jika kita penuhi itu akan berdampak pada keterikatan maupun value-value lain yang dapat meningkatkan dari suatu sasaran tersebut. Yang kedua, berdampak. Dampak ini kalau di ISO 31000 itu bisa positif dan bisa negatif. Kalau yang positif namanya peluang, kalau negatif itu risiko. Ya, jadi di ISO 31000 ini risiko tidak hanya berdampak positif, tidak berdampak negatif saja, tapi juga bisa berdampak positif atau opportunity. Nah, kata kunci ketiga yang paling penting adalah sasaran. Jadi Bapak Ibu perlu atau teman-teman perlu sadari, Bapak Ibu punya sasaran, baik sasaran pribadi, sasaran di korporasi, sasaran dalam berumah tangga, sasaran dalam berdagang. Apapun sasaran yang Bapak Ibu punya, itu ada risiko untuk ketidaktercapaiannya. Ada peluang untuk melebihi dari sasaran tersebut. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu atau teman-teman sadari. Saya punya sasaran untuk sampai kantor jam 8 pagi dengan keadaan segar dan tidak basah kuyup dan tidak terkena macet. Wah, itu sasaran yang sangat smart ya, sudah mendukung seluruh aspek untuk bisa kita lihat. Tapi sasaran tersebut tentu kita punya risiko. Kita bisa beresiko terkena macet hingga nyampe jam 8 lewat 30, atau kita kehujanan tengah jalan sehingga kita sampai sana basah kuyup, tidak siap untuk kerja, dan resiko-resiko lain yang memungkinkan untuk terjadi
terhadap sasaran kita. Nah, itulah risiko dan peluang. Ya, itulah risiko menurut ISO 31000. Mungkin kita perlu tagline seperti ini. Setiap Bapak Ibu punya sasaran, ada risiko dan ada peluang. Bapak Ibu tidak ada sasaran, tidak ada risiko dan tidak ada peluang. Ya, Bapak Ibu punya sasaran bangun pagi, ada risiko telat atau bahkan opportunity bangun lebih cepat. Tapi kalau Bapak Ibu besok tidak punya sasaran, let it flow, sesuai silahkan sebangunnya, Bapak Ibu tidak ada risiko terlambat atau tidak ada risiko kepagian bangunnya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa perlu manajemen risiko? Nah, Bapak Ibu atau teman-teman seringkali mindsetnya itu risiko itu pasti selalu menghambat. Risiko itu bagaimana kita bisa menghilangkan risiko itu sendiri. Nah, ini pada dasarnya kurang tepat ya. Kalau teman-teman mengikuti video pertama, kita bisa lihat risiko itu selalu ada selama sasaran itu masih ada. Risiko bisa kita minimalisir, tapi selama sasaran ini masih ada, risiko itu tetap bisa dinamis, bisa meningkat atau bahkan bisa menurun. Nah, yang penting dari manajemen risiko, kenapa kita harus lakukan? Tidak cukup Bapak Ibu tahu resikonya adalah kita tahu resikonya, misalkan resikonya adalah ada resiko kita terkena macet. Nah, Bapak Ibu tidak hanya cukup tahu itu ada macet. Nah, tapi yang Bapak Ibu harus lakukan, Bapak Ibu harus tahu di sana ada risiko, mengidentifikasi risiko macet, seberapa macetnya dan bagaimana mengelolanya, bagaimana menanggulanginya. Nah, jadi kalau manajemen risiko, kita harus tahu sasarannya dengan jelas, kemudian risikonya apa, seberapa besar risikonya, dan bagaimana kita mengelolanya agar sasaran bisnis bisa tercapai atau sasaran individu bisa tercapai. Jadi tidak hanya kita tahu, oh di sana macet, aduh saya telat nih, ya udah deh katanya, terabas saja. Bapak bisa terpapar risiko sehingga sasaran Bapak tidak tercapai. Tapi manajemen risiko lebih bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dapat menghambat sasaran, kemudian kita identifikasi seberapa besar risiko tersebut, kemudian kita lakukan action, lakukan program-program untuk mengendalikan risiko tersebut agar sasaran kita tetap tercapai. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau di contoh di konstruksi, ini contoh saja di manakah manajemen risiko harus dilaksanakan. Dimanapun yang punya sasaran itu harus melakukan manajemen risiko. Contoh di konstruksi ada unit kerja kantor pusat, ada unit bisnis, dan ada proyek. Dimanapun yang punya sasaran itu pasti ada risiko. Siapapun yang mempunyai sasaran, dia pemilik risiko. Nah, jadi manajemen risiko harus diterapkan di seluruh unit dan seluruh individu. Nah, ini materi IRM mungkin di video berikutnya. Nah, ini contoh-contoh risiko. Di risiko banyak sekali ya Bapak Ibu ya, tergantung dengan sasarannya. Kalau ini contoh dari risiko korporasi, ada risiko kredit, risiko teknologi, risiko perencanaan, risiko reputasi. Ini semua adalah risiko yang perlu kita identifikasi. Oke, mungkin sekian dulu terkait dengan manajemen risiko. Kenapa kita perlu melakukan manajemen risiko? Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya terkait dengan risk owner. Siapakah risk owner itu? Terima kasih.